Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adewia, dengan stambuk A311230005. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah Provinsi Sulawesi Tengah secara singkat. Provinsi Sulawesi Tengah resmi terbentuk pada tanggal 13 April 1964. Sejak berdirinya, banyak peristiwa penting yang mewarnai perjalanan provinsi ini. Pada abad ke-13, beberapa kerajaan sudah ada di Sulawesi Tengah, seperti Kerajaan Banawa, Kerajaan Tawaeli, dan lainnya. Pengaruh Islam mulai masuk pada abad ke-16, melalui ekspansi kerajaan-kerajaan dari Sulawesi Selatan. Pada abad ke-17, wilayah ini mulai berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, yang mendirikan benteng di Parigi dan Lambunu. Pada abad ke-20, perlawanan terhadap Belanda semakin intens, hingga pada 25 Januari 1942, rakyat Sulawesi Tengah berhasil menangkap beberapa tokoh kolonial. Namun, setelah kedatangan Jepang pada 15 Mei 1942, wilayah ini jatuh ke tangan Jepang hingga mereka menyerah pada tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, Sulawesi Tengah semula merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Pada tahun 1964, Sulawesi Tengah resmi menjadi provinsi tersendiri dengan ibu kota di Palu, dan tanggal 13 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, Sulteng, adalah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia. Ibu kotanya, Palu, terletak di Teluk Palu. Provinsi ini memiliki luas wilayah sekitar 61.841,29 km2 dan berdasarkan data pada tahun 2020, jumlah penduduknya sekitar 2,98 juta jiwa. Sulawesi Tengah merupakan provinsi terbesar di antara provinsi-provinsi lain di Pulau Sulawesi, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Sulawesi Selatan. Sejarah Sulawesi Tengah dimulai ketika mulai mendapat perhatian dari pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1860-an. Meskipun Belanda sudah hadir di pesisir barat sejak abad ke-16, wilayah seperti Poso dan Teluk Palu menjadi pusat perdagangan yang penting bagi Belanda. Pada akhir abad ke-19, wilayah ini secara perlahan berada di bawah kekuasaan Belanda, melalui berbagai perjanjian dengan kerajaan lokal. Belanda juga melakukan kampanye militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Mori pada tahun 1907 dan mendirikan pemerintahan di wilayah seperti Poso, Lore, Bungku, dan Banggai. Setelah Indonesia merdeka, Sulawesi Tengah dibagi menjadi beberapa wilayah administratif dan pada tahun 1964 menjadi provinsi otonom. Sejak era reformasi, pemekaran wilayah terjadi dengan pembentukan kabupaten-kabupaten baru seperti Parigi Motong, Tojo Una-Una, dan Morowali. Secara geografis, Sulawesi Tengah terletak di antara Laut Sulawesi, Provinsi Gorontalo, Maluku, dan Sulawesi Selatan. Iklimnya tropis, dengan musim hujan yang berlangsung antara April hingga September, sementara musim kemarau terjadi antara Oktober hingga Maret. Curah hujan bisa sangat bervariasi, mulai dari 800 hingga 3000 mm per tahun, dan di daerah pegunungan, suhu dapat turun hingga 16 hingga 22 derajat Celcius. Sulawesi Tengah merupakan bagian dari Wallacea, sehingga memiliki flora dan fauna yang sangat unik. Beberapa hewan khas yang dapat ditemukan di sini antara lain anoa, babi rusa, dan burung maleo. Hutan-hutan Sulawesi Tengah didominasi oleh jenis kayu seperti agatis, dan terdapat beberapa taman nasional, seperti Taman Nasional Lorelindu, yang berfungsi untuk melindungi ekosistem yang ada. Dari sisi demografi, pada tahun 2010, penduduk Sulawesi Tengah berjumlah sekitar 2,6 juta jiwa, dengan kepadatan 46 jiwa per km2. Mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi ada juga yang memeluk agama Kristen, Hindu, dan Buddha. Provinsi ini memiliki keberagaman etnis yang sangat kaya, dengan 15 kelompok etnis utama, seperti Kaili, Lore, Pamona, dan Mori, yang masing-masing memiliki bahasa dan tradisi yang khas. Meskipun ada banyak bahasa daerah, bahasa Indonesia tetap digunakan sebagai bahasa pengantar dalam komunikasi sehari-hari dan di instansi pemerintahan. Dari segi ekonomi, pertanian menjadi sektor utama di Sulawesi Tengah. Padi adalah tanaman utama yang dibudidayakan, namun komoditas lainnya seperti kopi, kelapa, kakao, dan cengkih juga memiliki peran penting. Selain itu, produk hutan seperti rotan dan kayu juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian provinsi ini. Seni dan budaya di Sulawesi Tengah sangat beragam dan mencerminkan kekayaan tradisi masyarakat setempat. Musik tradisional menggunakan alat musik seperti gong dan djembe, sementara tarian seperti dero merupakan warisan budaya dari masyarakat Pamona. Budaya di provinsi ini dipengaruhi oleh tradisi lokal dan juga oleh pengaruh dari daerah-daerah lain seperti Toraja dan Bugis. Kesimpulannya, Sulawesi Tengah adalah provinsi yang sangat kaya akan budaya, alam, dan sejarah. Dari pengaruh Belanda, keberagaman etnis, hingga kekayaan alam dan tradisi masyarakat yang sangat kuat, Sulawesi Tengah memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi di Pulau Sulawesi. Berikut adalah daftar para gubernur Sulawesi Tengah beserta masa jabatan mereka. 1. Anwar Gelar Datuk Majo Basanan Kuning. O Jabatan, Gubernur O Masa Jabatan, 13 April 1964, 13 April 1982. Muhammad Yasin. Jabatan, Gubernur O Masa Jabatan, 13 April 1968, 1973. Albertus Maruli Tambunan. O Jabatan, Gubernur O Masa Jabatan, 1973, 28 September 1974. Moen Nafri. O Jabatan, Gubernur O Masa Jabatan, 28 September 1978, 22 Oktober 1995. Edi Jajang Jaja Atmaja. O Jabatan, Gubernur O Masa Jabatan, 22 Oktober 1979, 22 Oktober 1980. O Penjabat Gubernur, Edi Sabara, November 1980, Februari 1981.
6. Galip Lasahido. O jabatan, Gubernur O masa jabatan, 19 Desember 1981, Februari 1986. 7. Abdul Aziz Lamajido. Jabatan, Gubernur O masa jabatan, Februari 1986, Februari 1991. O Wakil Gubernur, M. Soleman, 1991 hingga 1996. 8. Banjela Paliuju. O jabatan, Gubernur O masa jabatan, 16 Februari 1996, 20 Februari 2001. O Wakil Gubernur, Yesman Abdullah Haryono. 9. Aminuddin Ponulele. Jabatan, Gubernur. Masa jabatan, 20 Februari 2001, 20 Februari 2006. Penjabat Gubernur, Gumiadi, Februari, Maret 2006. 10. Banjela Paliuju. O jabatan, Gubernur masa jabatan, 24 Maret 2006, 24 Maret 2011. Pelaksana harian Gubernur, Rais Lamangkona, Maret 2011. 11. Longki Janggola. Jabatan, Gubernur masa jabatan, 16 Juni 2011, 16 Juni 2016. Wakil Gubernur, Sudarto, 2011 hingga 2016. 12. Rusdi Mastura. Jabatan, Gubernur, Petahana, masa jabatan, 16 Juni 2021, sekarang. Wakil Gubernur, Mamun Ami. Setiap gubernur memberikan kontribusi yang berbeda untuk pembangunan Sulawesi Tengah, dengan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Lambang daerah Provinsi Sulawesi Tengah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 1969 dan memiliki elemen-elemen sebagai berikut. 1. Dasar lambang, bentuk jantung dengan dua warna, biru langit di bagian atas dan kuning di bagian bawah. 2. Pohon kelapa, diletakkan di tengah lambang, dengan 5 daun dan 5 buah kelapa. 3. Padi dan kapas. Di kiri pohon kelapa terdapat 19 butir padi berwarna kuning emas, dan di kanan terdapat 13 buah kapas. 4. Bintang 5. Terdapat simbol bintang bersegi 5 di dalam lambang. 5. Garis gelombang. 2 garis gelombang berada di bawah pohon kelapa, 1 dengan 6 galur dan 1 lagi 4 galur. 6. Tulisan, E Sulawesi Tengah, tertulis di atas lambang dengan warna merah. Lambang ini memiliki ukuran dengan perbandingan lebar dan panjang 23, dan simbol-simbolnya mencerminkan identitas, alam, serta sumber daya utama daerah ini. Sejarah Kerajaan Palu dan Raja-Raja sebelumnya. Sebelum berdiri sendiri sebagai kerajaan, Palu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Goa, Sulawesi Selatan, sejak era VOC pada 1666. Pada 1796-1960, Palu mengadopsi sistem pemerintahan monarki dengan beberapa ibu kota yang berubah seiring waktu. Pandapa, 1796-1888, Panggovia, 1888-1960, dan akhirnya bergabung dengan Indonesia setelah kemerdekaan pada 1960. Kota Palu berasal dari 4 kampung besar, Besusu, Tanggabanggo, sekarang Kamonji, Panggovia, sekarang Lere, dan Boyantongo, sekarang Kelurahan Baru. Keempat kampung ini membentuk Dewan Adat Patanggota, yang bertugas memilih raja dan pembantunya. Daftar Raja-Raja Kerajaan Palu. 1. Puenggari, Siralangi 1796-1805. Kerajaan Palu masih berada di bawah Kesultanan Goa. Puenggari memisahkan Palu dan mengadopsi Islam melalui Dato Karama, ABD, Rakie, yang ditugaskan oleh Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh. 2. Idato Labung Ulili, 1805-1815. Raja perempuan pertama Palu yang memerintah selama 10 tahun setelah Puenggari. Ik, Malasigi Bulu Palo, 1815-1826, meneruskan pemerintahan dengan fokus pada pengembangan kawasan Panggovia. 4. Daelangi, 1826-1835, Raja perempuan kedua Palu yang menggantikan Malasigi. 5. Yolo Lembah, 1835-1850, meneruskan pemerintahan hingga 1850. 6. Lama Karaka, Tondate Dayo 1850-1868. Pemerintahannya berlangsung selama 18 tahun dengan pusat pemerintahan di Besusu. 7. Raja Maili, Manggerisa 1868-1888, memimpin saat Belanda pertama kali datang. Kerajaan Palu terlibat dalam Perang Kayu Malue dengan Belanda, yang berakhir dengan kekalahan dan kematian Raja Maili. 8. Jojokodi, 1888-1906. Setelah perang dengan Belanda, Jojokodi memindahkan pusat pemerintahan ke Panggovia, Kelurahan Lere. 9. Parampasi, 1906 hingga 1921, meneruskan pemerintahan dengan Souraja sebagai pusat kerajaan. 10. Ijazah, 1921 hingga 1947. Souraja berfungsi sebagai kantor pemerintahan dan tempat tinggal raja, dengan beberapa perubahan pada masa pendudukan Jepang. 11. Janggola, 1947 hingga 1949. Pemerintahan singkat dengan Souraja digunakan sebagai markas perjuangan selama revolusi fisik. Catjo Ijazah, 1949 hingga 1960. Raja terakhir Palu sebelum kerajaan dibubarkan pada 1960, dengan Palu menjadi wilayah Swapraja. Pada 1960, kerajaan Palu resmi dibubarkan, dan Andi Wawo Parampasi menjadi kepala Swaparaja, menandai berakhirnya monarki di Palu. Dan begitulah sejarah singkat Kota Palu. Sekian dulu penjelasan tentang sejarah Kota Palu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.